Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Miss Sartika Sam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran yang tentunya di MAPEL Meeting Incentive Conference and Exhibition di kelas 12 Usaha Perjalanan Wisata. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai spesifikasi pameran tentunya yang ada di bab 2. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, before we study, let's pray together according to our belief and our religion. Pray begin. Finish. Baik anak-anak ibu sekalian, sebelum kita lanjut untuk lebih jauh, perkenankan Miss akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama Miss itu Sartika Sam STR Par. Anak-anak bisa memanggil Miss dengan sebutan Miss Tika. Nah, jadi Miss ini lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, tentunya di program studi Manajemen Konvensi dan Perhelatan. Dulunya Miss sudah magang di Bali tentunya, di Pacific World Nusantara yang juga yang dimana adalah event atau I.O. lumayan cukup terbesar di Bali dan Pasar ya. Nah, baik anak-anak sekalian, nah kita kan sudah melanjutkan pembelajaran ke bab 2. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan dan menganalisis lokasi pameran. Jadi di bab ini kita fokus ya ke spesifikasi pameran. Nah, KD yang akan kita tuntaskan yaitu yang pertama 3.12 menganalisis spesifikasi pameran. Kemudian 4.12 kita akan melakukan klasifikasi pameran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama apa? Iya, yang pertama kita akan menganalisis spesifikasi pameran. Kemudian yang kedua, mengelompokkan jenis-jenis pameran. Dan yang ketiga, mencontohkan pameran berdasarkan spesifikasi atau jenis. Nah, baik. Sebelum kita membahasnya lebih jauh lagi anak-anak, Ibu mau persepsi dulu ya. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan mengelompokkan dan menganalisis tentang menentukan lokasi pameran. Nah, Miss mau tanya dulu, apa sih itu MICE? Jadi, kita harus tahu dulu ya MICE itu apa. Jadi MICE itu kepanjangan dari Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Tentunya, jadi meeting itu ialah pertemuan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 2 orang atau lebih yang mana tujuan diselenggarakan sebuah pertemuan yaitu untuk mencapai mana tujuan bersama berbagai macam interaksi, baik secara lisan antara lain menyebarkan informasi atau berbagai sebuah usaha untuk mendapatkan kesempatan yang bisa dilakukan dengan cara apa anak-anak? Dengan cara berdemonstrasi data atau produk,
konferensi, workshop, pelatihan, team building, atau dengan kegiatan organisasi lainnya. Paham ya? Nah, kemudian pertemuan juga terbagi menjadi beberapa macam jenis yang sesuai dengan tujuannya. Yang pertama ada rapat dewan komisaris atau board meeting. Yang kedua ada rapat tinjauan manajemen atau manajemen meeting. Yang ketiga ada rapat umum pemegang saham atau shareholder meeting. Dan yang keempat ada seminar pelatihan atau training seminar. Dan yang kelima ada pertemuan dengan mitra, pemasok, dan klien. Kemudian yang keenam ada apa anak-anak? Tentunya ada peluncuran produk atau produk launching yang sering kita temui ya. Dan yang ketujuh yaitu perencanaan strategi atau strategi planning. Nah, itu dia jenis-jenis dari meeting ya. Nah, kita bahas yang huruf dari MICE yang kedua yaitu insentif atau perjalanan insentif. Apa sih penjelasan dari perjalanan insentif? Ada yang tahu? Nah, oke, baik. Jadi, perjalanan insentif ini adalah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai suatu imbalan penghargaan atas perhatian mereka dalam kegiatan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan bagian perusahaan yang bersangkutan. Jadi intinya itu perjalanan insentif ini reward atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atau mitra karena sudah mencapai target. Jadi tujuannya apa? Tentunya untuk bersenang-senang ya anak-anak sekalian. Nah, jadi kalau anak-anak sekalian mau dapat insentif dari perusahaan, tentunya harus nantinya ketika kalian sudah bekerja di industri, kalian harus memberikan kinerja yang baik supaya kalian bisa menikmati insentif. Nah, kemudian di huruf yang ketiga yaitu huruf C yaitu conference atau convention. Nah, convention ini adalah jadi sebuah pertemuan resmi dalam skala besar ya, tidak seperti meeting. Tadi meeting itu skala kecil. Nah, jadi skala besar yang dihadiri oleh perwakilan atau delegasi seperti apa Nana? Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada asosiasi atau industri untuk melakukan diskusi, pertukaran informasi, atau tindakan atas permasalahan khusus yang terjadi yang menjadi perhatian bersama. Nah, kemudian kita ke pameran. Nah, jadi primadona kali ini yaitu pameran ya. Dan yang kita bahas. Nah, pameran. Pameran apa sih itu menurut anak-anak pameran? Jadi pameran itu ialah sebuah atau suatu pegelaran pameran yang bertujuan untuk menawarkan serta mendemonstrasikan produk atau layanan terbaru dari sebuah perusahaan tertentu. Anak-anak ya, paham ya? Jadi pameran ini berfungsi sebagai media
atau media untuk memamerkan karya, baik itu berupa karya seni ataupun produk ya. Nah, pameran berdasarkan penyelenggaranya, mari kita simak. Nah, yang pertama pameran periodik. Jadi, pameran periodik ini diselenggarakan secara teratur dalam waktu tertentu. Begitu ya. Kemudian ada namanya pameran insidental. Jadi pameran insidental ini diselenggarakan jika diperlukan. Nah, kemudian ada pameran permanen, tentunya diselenggarakan di waktu yang tetap dan dibuka dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, ada pameran rutin yang diselenggarakan pada waktu tertentu, konsisten dan berkepanjangan ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya anak-anak. Jadi pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Nah, pameran berdasarkan jumlah pesertanya ada 3 ya, yaitu pameran tunggal, pameran kelompok, dan yang terakhir pameran retrospeksi. Nah, kita akan bahas pameran tunggal terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, jadi bisa dilihat gambarnya ya. Nah, pameran tunggal ini adalah pameran yang hanya dilaksanakan secara personal. Jadi semisal pameran yang digelar oleh satu seniman ya, tidak berkelompok. Nah, itu namanya pameran tunggal. Nah, berarti di dalam gambar ini yaitu hasil karya dari seorang seniman atau satu orang yang berperan membuat sebuah karya dalam pameran tersebut. Nah, kita bahas yang kedua ya, yaitu pameran kelompok. Apa sih itu pameran kelompok? Jadi pameran kelompok ini dilaksanakan untuk beberapa budayawan atau pelaku pameran. Betul ya? Nah, jadi bisa dilihat dari gambar ini bahwa pameran kelompok itu budayawannya atau pelakunya lebih dari satu ya. Contoh, di dalam gambar ini ada Indonesia, ada New Zealand, dan ada banyak bendera-bendera lain. Berarti pameran ini dibuat oleh beberapa seniman atau budayawan atau pelaku pameran ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke pameran retrospeksi. Nah, jadi pameran retrospeksi ini yaitu pameran yang menampilkan perjalanan seniman dalam berkarya. Biasanya dilakukan itu perorangan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ambil contoh yang lucu ya, seniman dari Tukul Arwana. Jadi dari setiap perjalanan karir Tukul Arwana, dia akan membuat sebuah karya yang menunjukkan perjalanan dari awal ia berkarir sampai dia tidak berkarya lagi di industri pertelevisian. Nah, kemudian dia membuat sebuah pagelaran atau pameran. Nah, biasanya pameran itu dituangkan dalam bentuk apa? Lukisan ya. Jadi lukisan itu dijejer, dipajang sedemikian rupa, kemudian di setiap gambar atau lukisan itu memiliki makna mengenai perjalanan
hidup seseorang. Nah, jadi sifatnya ini perorangan ya, tidak berkelompok. Nah, itulah contoh dari pameran retrospeksi. Nah, oke. Selanjutnya, jadi pameran berdasarkan studi. Nah, pameran berdasarkan studi, yang pertama ada pameran seniman. Tentunya diselenggarakan oleh para seniman atau kelompok seniman. Dan yang kedua ada pameran kelas, dilaksanakan setelah siswa selesai berkarya yang dihasilkan dari sekolah atau pada suatu mapel tertentu. Misalkan di kelas 12 kita akan mempelajari produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, tentunya anak-anak bisa membuat sebuah pameran, baik itu pameran makanan, karya, tulis, penyelenggaraan konteks yang pameran, grafiti, dan masih banyak lagi ya. Kemudian anak-anak bisa memamerkan itu di kelas pada saat pengambilan nilai. Nah, kemudian ada namanya pameran berdasarkan studi dipamerkan di sekolah. Nah, jadi pameran ini diselenggarakan secara periodik yang biasanya digelar di kelas aula, sekolah, atau gedung kesenian. Nah, jadi anak-anak bisa melakukan atau menggelar sebuah pameran sekolah ya, yang melibatkan semua siswa-siswi yang kreatif yang ada di sekolah. Semisal, anak usaha perjalanan wisata itu di itu akan membuat sebuah event ya. Mereka memilih event pameran. Nah, kemudian pameran ini akan diselenggarakan di sekolah. Nah, mereka melibatkan siapa tentunya? Siswa-siswi, kemudian menentukan karya apa yang akan dipamerkan. Jadi, yang bertugas mengorganizer semua pameran ini adalah kelas 12, misal ya, kelas 12 usaha perjalanan wisata. Nah, kemudian ada namanya pameran keliling. Nah, jadi pameran keliling ini diselenggarakan jika diperlukan ya. Jadi pameran insidental yang biasanya bertempat di sekolah atau di tempat umum. Kenapa dikatakan pameran keliling? Karena pameran ini tempatnya tidak tertentu, bisa di mana saja. Itu berdasarkan studi ya. Nah, kemudian pameran berdasarkan ragam produk. Jadi, pameran berdasarkan ragam produk ada dua, yaitu pameran homogen, yaitu memamerkan suatu jenis produk atau satu jenis karya yang seragam. Contohnya apa? Jadi pameran homogen itu misalkan ditentukan hanya satu jenis saja ya. Misalkan hanya jenis karya tulis atau lukisan. Nah, tidak tercampur dengan karya-karya yang lain, hanya satu jenis saja. Jadi, sudah ditentukan bahwa kalau pameran homogen itu hanya menampilkan satu jenis karya saja. Seperti itu. Dan senimannya boleh dari mana saja. Misalkan juga pameran homogen, kita mengarah ke makanan ya, makanan dan minuman kan lebih sering dibuat saat ini. Jadi pameran makanan dan minuman ini ditentukan menunya apa. Jadi setiap peserta pameran itu harus menciptakan kreasinya sendiri, tapi dengan mengarah satu menu. Ya. Kemudian ada namanya pameran heterogen. Jadi
pameran heterogen ini kebalikan dari pameran homogen ya. Jadi memamerkan berbagai jenis produk atau karya. Nah, inilah contohnya biasa kita temui di mall atau di tempat gedung kesenian ataupun tempat convention lainnya. Misalnya ya di mall itu misalkan em, ada pameran lukisan, ada pameran otomotif, ada pameran em, apa namanya fashion, ada banyak lagi ya. Jadi itu dikatakan pameran heterogen atau berbagai jenis produk atau karya. Ya. Kemudian pameran berdasarkan tempat berlangsungnya. Nah, berdasarkan tempat berlangsungnya itu ada 3 juga. Jadi pameran yang pertama ada pameran terbuka. Jadi tentunya pameran ini diselenggarakan di luar ruangan terbuka ya. Jadi contohnya apa sih anak-anak? Pameran yang di ruangan terbuka, contohnya kalau di Makassar itu kita mengenal dengan food court ya. Food court itu ada di market Pasar Segar. Jadi di Pasar Segar ini setiap harinya di sana adalah pameran makanan dan minuman ya yang diselenggarakan tiap harinya. Kemudian ada live musik dan sebagainya. Nah, jadi di sana itu tempatnya di ruangan terbuka dan tentunya menjual makanan dan minuman yang kece-kece, ngetren saat ini dan lagi happening, hype-hype banget gitu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian pameran tertutup, contoh pameran tertutup. Tentunya pameran ini dilakukan atau diselenggarakan di luar ruangan ya. Sorry, di ruangan tertutup maksud Miss ya. Jadi di ruangan tertutup contohnya di mana? Ada di mall ya. Siapa nih yang sering nge-mall? Nah, tentunya kalian sudah tahu bahwa di mall itu ada banyak pameran-pameran yang biasanya dilakukan. Nah, pameran biasanya dilakukan apa aja? Biasanya di lantai bawah itu tentunya pasti ada pameran otomotif, ada yang lagi jualan mobil, motor, dan brand-brand yang terbaru. Kemudian biasanya ada juga pameran expo properti atau bangunan ya. Nah, biasanya itu ada satu properti atau beberapa properti, kemudian dia memasarkan lokasi eh, atau seperti misalkan ada apa namanya, em, nah jadi expo properti itu biasanya perumahan ya. Nah, itu juga banyak dilakukan. Nah, kemudian ada pameran bergerak menggunakan media yang bergerak tentunya. Nah, selanjutnya kita ke pameran berdasarkan tujuannya. Jadi, pameran berdasarkan tujuannya itu ada em, bertujuan dapat memasukkan keahlian, kemudian nah tentunya berdasarkan tujuannya ada bisnis ke bisnis, masyarakat, dan untuk tentunya untuk memperkenalkan suatu produk atau menambah ilmu ya. Nah, kemudian apa sih motivasi seseorang atau visitor atau pengunjung untuk mengunjungi pameran? Nah, tentunya yang pertama apa? Orang akan
motivasinya yang pertama ada melihat produk dan layanan jasa terbaru. Kemudian mendapatkan data mengenai produk atau layanan jasa yang ditampilkan. Kemudian melihat pameran khusus, kemudian melakukan kontak bisnis baik produsen atau distributor, dan rasa ingin tahu secara umum tentang pameran. Nah, itu ada lima, ya. Apa sih motivasi mengunjungi pameran? Nah, jadi dilihat dari lima ini, memang motivasi pengunjung ini tentunya yang kita biasa sebut ya anak-anak, kepo ya, kenal FT particular object ya, tentunya ketika kita masuk dan mengunjungi semua stand-stand yang ada di pameran, kita pasti penasaran, ih di stand yang sana jualan apa sih? Yang sana jualan apa? Pasti kan seperti itu. Orang berkunjung ke pameran pasti kan pengen tahu ya. Begitu ya anak-anak. Nah, jadi di pembelajaran ini tentang spesifikasi pameran sudah mengerti? Anak-anak sudah mengerti ya? Bagaimana anak-anak? Paham? Paham dong ya. Ya, baik. Kalau itu kita rangkumkan ya. Jadi, tentunya kita sudah mempelajari mengenai pameran berdasarkan tempat berlangsungnya, berdasarkan tujuannya, motivasi pengunjung, dan apa apa namanya, dan karakteristik industri, dan berdasarkan jenis pameran tentunya. Nah, semoga di video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya untuk anak-anak semua. Jadi, saya berharap pada saat anak-anak mengunjungi sebuah pameran itu dari penjelasan Miss ini sudah paham ya sedikit. Oh, apa sih itu pameran? Terus, oh seperti ini macam-macam dan jenis-jenis pameran ya. Baik. Untuk itu, Miss mau pamit undur diri dulu ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you guys.